Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Kami dari masyarakat terkecil bangsa ini, bangsa Indonesia. Kami dari elemen terkecil bangsa ini, dari Trengginas yang sangat mencintai bangsa Indonesia. Kita harus bangkit, betul? Kita harus bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi atau selamat jumpa lagi dengan saya Joko Soleh Al-Ikhlas. Semoga sahabat Al-Ikhlas bisa baik-baik saja, tidak kurang suatu apa. Mari dalam perjumpaan kita yang kesekian kali, berhubung ini Hari Kemerdekaan atau Bulan Kemerdekaan Indonesia atau negara kita tercinta, izinkan saya bercerita tentang bagaimana Indonesia ini merdeka, yang mungkin tidak diceritakan di buku-buku sejarah anak-anak kita atau kita zaman dulu sekolah, karena banyak ditutupi. Ini politik Belanda. Jadi sejarah-sejarah yang mutlak itu banyak yang ditutup oleh Belanda. Pertama, awal saya akan cerita dari siapa ide kemerdekaan itu. Di tahun 1911 itu ada 4 syahid bertemu di Rungkut atau sekarang Tanah Abang. 1 Syahid Muhammad, 2 Syahid Al-Faqih, 3 Syahid Syahan, yang keempat Syahid Abdurrahman. Mereka berembuk. Kalau zaman sekarang bahasanya begini, bro, kenapa kok kita ini sudah 300 tahun tidak merdeka? Oh iya, kenapa ya? Akhirnya mereka berpikir, ternyata kita itu kelemahannya atau kalahnya dengan penjajah itu 1 di pendidikan, 2 di ekonomi, yang ketiga di politik. Ini syarat sah negara ingin berdiri dan kuat, itu harus kuat pendidikannya, karena dari sektor pendidikan ini akan mendidik anak-anak bangsa. Yang kedua, ekonomi jelas berkaitan dengan kesejahteraan bangsa itu. Yang ketiga adalah politik perlu sekali dalam hidup bernegara. Keempat, saya tadi berpikir, akhirnya terus didirikan sebuah perkumpulan. Sebelum perkumpulannya apa saya sampaikan. 4 saya tadi terus mengundang, namanya Syed Ahmad Al-Surkati, itu dari Sudan. Syed pemimpin agama, Ahmed orang alim, Syur ahli, Kati adalah kitab. Pemimpin sing alim, ahli dalam kitab atau dalam buku. Berarti ini ahli pendidikan, namanya Syed Ahmad Al-Surkati. Dipanggillah untuk membantu untuk mendidik bangsa ini. Belum ada Indonesia itu.
Terus dipanggillah Kiai Haji Ahmad Dahlan dari Yogyakarta. Pendidikan dimulai dari Jakarta sampai Jogja. Maka waktu itu terus berdirilah organisasi Muhammadiyah yang berdiri tanggal 18 November 1912. Pendidikan pertamanya ada di TK Pertiwi. Kalau sekarang itu ada di sebelah barat Masjid Kauman. Guru pertamanya adalah muridnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu Ki Hajar Dewan Tuturi Handayani ing ngarsa Tulodo ing Madya Bangun Karso. Disitulah pendidikan berawal untuk bangsa kita ini. Ekonomi dipanggillah Kiai Haji Saman Hudi. Kiai Haji Saman Hudi dan mendirikan sektor ekonomi. Pusat ekonomi ada di Solo. Maka terbentuklah SDI, Syarikat Dagang Islam. Masih ingat Bapak Saudara kalian? Politik dipusatkan di Surabaya, diketuai oleh Haji Omar Said Cokro Aminoto, HOS, tapi sebenarnya Umar Said Cokro Aminoto. Kenapa dieja HOS? Karena dalam ejaan lama itu U itu pakai O dan E. Dan menelurkan murid yang namanya Insinyur Soekarno. Dan Insinyur Soekarno juga punya guru bahasa, guru diplomat, namanya Kiai Haji Agus Salim. Seorang kiai sepuh, bisa 17 negara bahasanya, bisa menguasai 17 bahasa negara. Dan Kiai Haji Agus Salim itu merupakan orang-orang yang sangat berjasa untuk bangsa ini. Karena apa? Beliau adalah diplomat yang disegani dunia waktu itu. Lah, bagaimana peran Mbah Kiai Hasyim Asy'ari? Nah, ini Mbah Kiai Hasyim Asy'ari waktu itu membikin atau menyuruh muridnya yang namanya Mbah Kiai Wahab Hasbullah, Mbah Wahab Hasbullah Bondowoso. Mbah Wahab Hasbullah Bondowoso mengumpulkan para santri senusantara, khususnya Jawa, Sumatera, Kalimantan, dilatih perang di Bondowoso. Makanya berhubung yang latih perang itu Mbah Kiai Wahab Hasbullah, pasukan jihadnya dinamakan pasukan Hizbullah. Akhirnya terciptalah resolusi jihad pecah perang di Surabaya 10 November, diketuai oleh Bung Tomo atau dipimpin oleh Bung Tomo, salah satu murid dari Wahab Hasbullah. Nah, ini kita harus tahu peran-peran beliau-beliau sang pejuang-pejuang Islam untuk bangsa dan negara kita tercinta. Mbah Kiai Haji Ahmad Dahlan, Mbah Hasyim Asy'ari, ya, mari kita ceritakan lebih detail. Saya lanjut aja kepada kemerdekaan. Singkat cerita, Insinyur Soekarno dan Bung Hatta, ya, membuat sebuah rencana kemerdekaan bangsa Indonesia ini, yang diawali oleh para syahid, yang dididik oleh para syahid, para kiai, yang waktu itu perkumpulan itu dinamakan Jamiatul Khair. Jamiatul Khair, masih ingat buku sejarah kami pasti. Ada perkumpulan yang namanya Jamiatul Khair. Singkat cerita, Insinyur Soekarno di tanggal 17 Agustus 1945, bulannya bulan Ramadan, jam 10, menyatakan kemerdekaan Indonesia, negara yang baru, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Ini bicara tentang jalan. Kalau hanya Jalan Pegangsaan Timur, berarti di sini posisinya, ya, posisinya nang dalan ngeteke panggung, ya kan. Tapi kalau ada nomor 56, berarti ini adalah rumah orang.
Kenapa tidak diungkap dalam sejarah? Belanda lagi. Belanda lagi. Namanya yang punya rumah itu adalah Syekh Faraj bin Marata, seorang saudagar asli Indonesia, kelahiran Bogor, keturunan Yaman. Bahkan dia menghadiahkan rumahnya yang ada di Gang Pegasan Timur nomor 56 itu untuk rumah jual yang sekarang digunakan itu sebagai rumah jual. Ini jasa. Lalu dibacakanlah proklamasi. Kalau nggak salah teksnya begini: proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan akan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, anak-anak pelajar sekarang harus hafal teks proklamasi. Jangan kalah dengan kaum tua seperti ini. Diketawain sama, kalau dulu belum PBB tapi LBB, Liga Bangsa-Bangsa, diketawain oleh dunia barat. Iki apa sih? Soekarno ku pancen duwe rakyat, duwe kepemerintahan, duwe organisasi, mendirikan sebuah negara nang wilayahnya sopo. Walaupun Soekarno orang pribumi, tapi selama 3,5 abad atau 350 tahun itu dikuasai oleh Hindia Belanda, dan itu sudah dicatat sah sebagai negara Hindia Belanda atau milik Hindia Belanda. Jadi Soekarno itu memproklamasikan orang duwe daerah teritorial. Datanglah dia ke Yogyakarta, ke nagari Yogyakarta di Ningrat, sowan wonten ngarsa dalem jeung sinuwun Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Yang sinuwun ya ceritakan apa aja nanti. Saya memerdekakan bangsa ini, tapi kita tidak diakui oleh dunia karena diceritakan apa. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 orang bijak, tidak pelit. Dia langsung bilang begini, wahai Insinyur Soekarno, jangan galau, jangan pusing, jangan bingung. Negaraku, negari Ngayogyakarta Hadiningrat ini sah secara hukum, diakui oleh Liga Bangsa-Bangsa dan seluruh dunia. Negaraku, nagari Ngayogyakarta Hadiningrat dan Puri Kadipaten Puro Pakualaman adalah negara yang sah. Maka jadikanlah nagari Ngayogyakarta Hadiningrat menjadi wilayah NKRI yang pertama, dan Puri Kadipaten Puro Pakualaman jadikanlah wilayah NKRI yang kedua. Raja yang sangat hebat. Negaranya sudah merdeka, sudah berdaulat, diakui oleh dunia, tapi rela negaranya diikutsertakan atau disumbangkan demi NKRI. Makanya Yogyakarta ini diberi gelar adalah daerah istimewa, salah satunya keistimewanya seperti itu. Dan di sini Sri Sultan Hamengkubuwono memaklumatkan atau membacakan teks proklamasi yang diakui oleh bangsa-bangsa, dibacakan tanggal 24 Oktober 1945. Maklumatnya panjang, saya tidak begitu hafal. Kalau sahabat ahli kelas ingin mengetahui, silakan berkunjung ke Museum Keraton Kilèn Yogyakarta. Ada di dekat pintu itu maklumatnya. Baru itu diakui oleh dunia sedang punya wilayah, yaitu nagari Ngayogyakarta Hadiningrat dan Puri Kadipaten Puro Pakualaman. Lalu semua daerah-daerah masuk menjadi anggota NKRI. Pemuda-pemudanya, ada yang Java, yang Salabas dan sebagainya, masuk semuanya. Akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 manggil lagi Pak Karno sini. Bangunlah kepemerintahan baru di Jakarta.
karena wilayahnya sana strategis. Ya. Di Jakarta sebagai modal ini saya hibahkan uang 60 juta holden untuk membangun kepemerintahan yang baru, yang kalau mungkin dikuruskan rupiah itu sekitar 500 triliun. Dimodali karena lucu bangsa ini. Masya Allah, ini bangsa Indonesia berdiri atas jerih payah para kiai, para ulama, para santri, dengan darahnya para santri. Maka jikalau ada yang menginjak-injak bangsa ini, merongrong kewibawaan bangsa ini, pertama yang maju adalah kami para santri. Tentunya didukung dengan elemen masyarakat yang ada. Tentunya pasti TNI Polri dukung kami, karena mereka pasti bela negara. Inilah sejarah yang sebenarnya boleh dibuktikan di buku-buku sejarah yang benar, yang ada di museum-museum. Next besok saya akan ceritakan bagaimana perjuangan Pangeran Diponegoro. Siapakah Pangeran Diponegoro? Singkat cerita, saya tadi ingin menjelaskan silsilah Mbah Hasyim Asy'ari dan Mbah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mbah Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, itu nama aslinya adalah Muhammad Darwis. Berhubung dia punya guru namanya Muhammad Ahmad Dahlan Termas itu pondok pesantren di Pacitan, pondok pesantren yang tertua di daerah sana, berdiri tahun 1803, didirikan oleh Kiai Haji Abdul Manan. Nah, dia berwasiat, pakailah namaku untuk meneruskan syiarmu. Maka Muhammad Darwis mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan. Lalu disuruh apa? Mencari guru yang namanya Mbah Soleh Barat Semarang. Nah, disitulah ketemu bersama dengan Mbah Hasyim Asy'ari. Mereka sama-sama habaib, makanya dianak emaskan. Ya, makanya dan bagi anak emaskan. Bersama berguru ke Pasai, pulang lagi ke Semarang, berguru lagi ke Baghdad, ya, lalu kembali lagi ke Semarang, lalu terakhir kalinya dia berguru ke Bangkalan Madura, ke Mbah Syaina Khalil. Nih, saya akan ceritakan silsilah Mbah Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Mbah Hasyim Asy'ari. Saya baca ya, saya tidak begitu hafal. Mbah Kiai Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari beratnya dari Kanjeng Nabi. Ya, dia seorang habaib, karena urutannya seperti ini. Mbah Kiai Hasyim Asy'ari itu lahir di Jombang. Dia putranya Mbah Kiai Haji Asy'ari. Mbah Haji Asy'ari putranya Mbah Abu Sarwan. Mbah Abu Sarwan putranya Mbah Abdul Wahid. Mbah Abdul Wahid putranya Mbah Abdul Halim. Mbah Abdul Halim putranya Mbah Abdul Rahman atau Pangeran Samhud Baghdad. Putranya Mbah Abdul Halim atau Pangeran Benowo. Dan putranya Mbah Abdurrahman utawa Joko Tingkir utawa Sultan Hadiwijoyo, Sultan Pajang. Dan dia adalah keturunan Sunan Giri. Ya. Lalu Sunan Giri atau namanya Ainul Yakin itu putranya Maulana Ishaq. Maulana Ishaq duwe Bapak Jamaluddin Akbar Al-Husaini atau Maulana Akbar.
Maulana Akbar mempunyai ayah, yaitu Ahmad Shah Jalal atau Jalaluddin Khan. Ya. Jalaluddin Khan punya orang tua namanya Abdullah, yaitu Abdullah Khan. Ya, kalau orang mungkin Jalaluddin Khan tadi, orang juga menyebut Syekh Ahmad Khan. Nah, terus kalau Ahmad Khan tadi Syekh Ahmad Khan. Niku putrane Alwi Ami Al-Faqih. Beliau punya anak namanya Muhammad Sohib Mirbat. Muhammad Sohib Mirbat putranya Ali Khalid Qasam. Punya orang tua Ali Atstaini. Punya orang tua Muhammad Syahibus Sholihah, atau banyak orang menyebut Muhammad Syahibus Syaumiyah. Punya orang tua namanya Alwi Ahwal. Punya nama orang tuanya adalah Ubaidillah. Ubaidillah mempunyai orang tua namanya Muhammad An-Naqib. An-Naqib punya orang tua namanya Ali Al-Quraidi. Ali Al-Quraidi punya nama Ja'far As-Shadiq. Ja'far As-Shadiq punya orang tua namanya Muhammad Al-Bakir. Al-Bakir punya orang tua namanya Syekh Ali Abidin. Syekh Ali Abidin punya orang tua namanya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Dan Husain putranya Siti Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib. Siti Fatimah putranya Kanjeng Nabi. Inilah nasab. Dan siapakah atau bagaimana silsilahnya bagi Haji Ahmad Dahlan? Nah, akan saya bacakan juga. Panjang dan begitu hafal saya. Ya. Nabi Muhammad punya putra namanya Fatimah Az-Zahra, turun Al-Husaini, putra Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Punya putra Al-Imam Sayyidina Husain. Punya putra lagi Sayyidina Ali Zainal Abidin. Zainal Abidin punya putra Sayyidina Muhammad Al-Bakir. Lah, Hasyim Ashari dan Kiai Haji Muhammad Dalam ketemu di sini. Ya. Al-Bakir punya putra Sayyidina Ja'far As-Shadiq. Punya putra lagi Sayyid Muhammad bin Naqib. Punya putra lagi Sayyid Isa Naqib Araumi. Punya putra Ahmad Al-Muhajir. Punya putra Sayyid Al-Imam Ubaidillah. Punya putra Sayyid Alawi Awal. Punya putra Sayyid Muhammad Syahibus Syaumiyah bin Sayyid Ahlawi Atsaini bin Sayyid Ali Khalid Qasim bin Muhammad Sohib Mirbat, lahir di Hadramaut, bin Sayyid Alwi Ahmil Faqih Hadramaut, bin Sayyid Amir Abdullah Malik Al-Muhajir, bin Sayyid Abdullah Al-Asomatu Khan, Asomat Khan tadi, bin Syekh Ahmad Asomat Khan atau Jalaluddin Al-Khan, bin Sayyid Syekh Jumadil Kubro, Jalaluddin Akbar Al-Khan, bin Sayyid Maulana Malik Ibrahim Asmorogodi, bin Adipati Andayaningrat atau Ki Ageng Pengging Sepuh, gitu, atau Sri Mangkurung Handayaningrat yang makamnya ada di Malangan, gitu, atau disebut juga Syarif Muhammad Kebunsuan II. Punya putra Kiai Ageng Kebo Kanigoro, bergelar Ki Ageng Banyu Biru. Punya putra lagi Ki Ageng Gribik I utawa
Sunan Geseng. Punya putra Ki Ageng Gribik kedua. Punya putra Ki Ageng Gribik ketiga, Kiai Getayu. Terus punya putra Ki Ageng Gribik 4, Jatinom. Terus punya putra lagi Demang Juru Sepisan. Terus punya putra lagi Demang Juru Kapindo. Terus punya putra Kiai Elias. Kiai Elias punya putra Kiai Murtado. Kiai Murtado punya putra Kiai Haji Muhammad Sulaiman. Kiai Haji Muhammad Sulaiman punya putra Kiai Haji Abu Bakar. Nah, dari Kiai Haji Abu Bakar ini muncul putra yang namanya Muhammad Darwis, atau disebut juga Kiai Haji Muhammad Dahlan atau Ahmad Dahlan. Nah, ini jelas. Semoga bisa menjadi wacana panjenengan semua. Semoga bisa menjadi cerita. Jangan sampai kita terputus dengan sejarah. Oke. Setelah banyak saya cerita dan juga saya baca, tibalah saatnya saya menyampaikan sebuah amalan. Ini tentang mengingat sejarah. Nih, bagaimana kita itu bisa mencintai leluhur kita, bisa dicintai oleh leluhur kita. Silahkan sahabat Al-Ikhlas, amalkan amalan ini. Di mana panjenengan Anda ingin pergi dari rumah, supaya rumah Anda terjaga, tentunya dijaga oleh Allah atau utusan Allah. Siapapun, apapun yang ada dalam rumah itu, dan Anda menemukan cinta kasih di luar, dalam artian kemudahan di luar sana, bacalah Al-Ikhlas 3 kali, baru Bismillahirrahmanirrahim, bila haula wala quwwata illa billahil azim. Dan setiap di jalan sambil naik motor, naik mobil atau jalan kaki atau naik sepeda, jangan lepas tasbih dan sholawat. Setelah pulang, mau masuk rumah, panjenengan sebelum baca salam, panjenengan silakan baca Al-Ikhlas lagi 3 kali dan baca ayat kursi 3 kali, baru salam masuk rumah. Insya Allah keburukan yang Anda bawa dari luar akan tawar dan tidak akan bisa masuk ke rumah. Hanya barokah yang masuk ke rumah Anda. Silakan amalkan sahabatku Al-Ikhlas, jadi amalan sehari-harimu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf banyak kesalahan. Saya tunggu saran dan kritiknya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ikhlas.